Baik, selanjutnya yaitu materi bab 5. Yang pertama tentang fungsi konversi. Tujuannya yaitu memberikan contoh konversi tipe data eksplisit dan konversi tipe data implisit. Menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis bagi bahasa untuk memiliki kemampuan konversi data internal, membuat query SQL yang menerapkan fungsi satu baris, to chart, to number, dan to date dengan benar untuk membuat hasil yang diinginkan. Menerapkan model format tanggal atau karakter yang sesuai untuk menghasilkan output yang diinginkan. Menjelaskan dan menerapkan penggunaan YY dan RR untuk menghasilkan tanggal yang benar sebagaimana disimpan di database. Tipe data. Ketika tabel dibuat untuk database, programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Dalam SQL ada beberapa tipe data yang berbeda. Tipe data ini menentukan domain nilai yang dapat dimiliki setiap kolom. Untuk pelajaran ini, Anda dapat menggunakan yang pertama yaitu varchar 2, char, number, dan tanggal. Tipe data ini yang pertama yaitu varchar digunakan untuk data karakter panjang, variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Char digunakan untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, termasuk angka, strip, dan karakter khusus. Angka digunakan untuk menyimpan data numerik panjang variabel, tidak ada tanda hubung, teks, atau data non-numerik lainnya yang diizinkan mata uang disimpan sebagai tipe data angka. Dan yang terakhir yaitu tanggal. Digunakan untuk nilai tanggal dan waktu. Secara internal, Oracle menyimpan data sebagai angka. Dan secara default, informasi date ditampilkan sebagai DD atau day, month, years, misalnya 23 Oktober 2013. Mengkonversikan ke tipe, server Oracle dapat secara otomatis mengonversikan data varchar 2 dan karakter menjadi tipe data number dan date. Server ini dapat mengonversikan data number dan date kembali ke tipe data karakter. Hal ini diketahui sebagai konversi data implisit. Meskipun ini adalah fitur yang mudah, fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam pernyataan SQL. Keempat fungsi konversi tipe data yang akan Anda pelajari antara lain yang akan dipelajari yang pertama yaitu untuk mengkonversikan tipe data ke tipe data karakter. Untuk mengkonversikan tipe data angka ke tipe data karakter. Konversi data ke data karakter. Fungsi untuk mengkonversikan data ke data karakter seperti berikut. To char, date column name, koma, tanda kutip, format, model yang diinginkan. Model format harus disertakan dalam tanda kutip, tunggal, dan PK huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal yang berlaku dapat disertakan. Menggunakan SP untuk mengeja angka. Menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan. Seperti yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus nol di depan atau pada output. Konversi datanya seperti berikut, Pak yang ada di tabel ini. Tabel ini menunjukkan model format berbeda yang dapat digunakan. Ketika kita menentukan elemen waktu, pastikan jam atau HH-nya, menit, MI, detik, SS, dan AM atau PM juga dapat diformatkan. Contohnya seperti berikut.
Ketika kita masukkan perintah, select to char dalam kurung here date, tanda kutip mount dd, y dalam kurung from tabel employees. Maka hasil outputnya akan menjadi seperti berikut. Ketika ingin mengubah model format yang berbeda, maka masukkan perintah seperti berikut. Select to char here date, tanda kutip fm day dd th mount, y tanda kutip tutup kurung from employees. Maka formatnya akan berubah tanpa ada tanda koma seberikut beserta harinya. Tuesday 17 Oktober 1995 dan seterusnya. Dan ketika ingin mengubah tampilan tanggalnya berupa karakter semua, maka perintahnya seperti berikut. Select to chart itu kurung, kita ubah saja here date fm day, kita hapus yang ini, fm date, ddth sp tanda kutip 2 of month, years, year, tanda kutip from tabel employees. Enter. Maka akan berubah tampilan berupa karakter semua. Dan untuk mengkonversikan model format waktu, maka masukkan perintah seperti berikut. Select to chart sysdate, tanda kutip titik 2 mm tanda kutip tutup kurung from dual, dari tabel dual. Maka yang akan ditampilkan yaitu jam yang sekarang tanpa ada keterangan siang atau malam. Ketika ingin menampilkan keterangan siang atau malamnya, tinggal ditambahkan PM di bagian ujung. PM. Maka akan menampilkan jam sekarang yaitu jam 06.06 PM.
Dan ketika ingin menampilkan detik juga, tambahkan perintah ss, maka menampilkan detik yang sekarang. Konversi angka ke data karakter, Parca 2. Angka yang disimpan pada database tidak mengalami pemformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau pemformatan lainnya. Untuk menambah pemformatan, Anda harus menambahkan konversi angka ke format karakter seperti berikut: to chars, number, format model. Fungsi SQL yang digunakan untuk mengonversikan angka ke format karakter yang diinginkan adalah seperti berikut. Jika kita masukkan perintah ini, select to chars, to char dalam kurung salary, koma, tanda kutip, dolar 99,99, tanda kutip, dalam kurung S, tanda kutip 2, salary from employees. Maka akan menghasilkan output seperti berikut: daftar gaji yang ada di database. Ketika ingin menampilkan outputnya seperti berikut, yang ingin menampilkan tanda koma yang ada di ujung karakter outputnya, maka tambahkan perintah seperti ini, dan seterusnya. Konversi karakter ke angka. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk konversi ini seperti berikut: to number dalam kurung karakter string format model. Model format atau format model adalah opsional atau pilihan, tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Anda tidak dapat melakukan penghitungan dengan data karakter dengan andal. Kita contohkan saja. Misalnya kita masukkan select to number dalam kurung, koma, dipetik 5,320, tutup petik, koma juga 9,999, tanda petik, tutup kurung, as, number from tabel dual. Maka akan menampilkan output tanpa tanda kutip. Tanpa tanda koma. Dan ketika kita masukkan perintah ini, select last name, koma, to number bonus, koma, tanda kutip 99 from employees dari tabel employees, where
department ID sama dengan 80, maka tidak terdeteksi karena error. Ketika diubah menjadi 999, select last name to number bonus 999 S, kita tambahkan as, S bonus spasi from employees where department ID 80, maka akan tampil outputnya seperti berikut. Dan selanjutnya itu konversi karakter ke tanggal. Untuk mengkonversikan string karakter ke format tanggal, gunakan perintah ini. ToDate karakter string dan format model. Konversi ini mengambil string karakter nilai non-tanggal seperti 3 November 2001 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberitahu server seperti apa string karakter. Seperti berikut. Saat membuat konversi karakter ke tanggal, pengubah fx atau format tepat menentukan pencocokan tepat untuk argumen karakter dan model format tanggal. Dalam contoh berikut, perhatikan bahwa tanggal bulan Mei 10 tidak memiliki ruang antara Mei dan 10. Model format fx cocok dengan argumen karakter karena juga tidak memiliki ruang antara mon dan dd-nya. Select to date, kita contohkan saja seperti ini. Select to date dalam kurung petik Mei 10, 1989, fx mon dd, tahun, kutip, tutup kurung, s, convert from tabel dual. Mei 10, YYS convert from dual. Ya bisa, maka yang tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter format harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format, kecuali untuk case. Argumen karakter tidak boleh memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa efek, server Oracle mengabaikan ruang kosong tambahan. Maka yang tadi terjadi error. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Aturannya seperti berikut. Jika ingin mengubah, select to date, kita ganti saja ini menjadi save, spasi 07, 1965, 65, dd, s, date. Fx mon
dd yy as date from dual tidak boleh dari 4000 ya, kita ganti menjadi 2020 bisa juga. September Moon dd, maka akan menampilkan 7 September tahun 2020. Jika data yang dikonversi dari data karakter ke data tanggal hanya berisi tahun 2 digit, Oracle memiliki cara untuk menginterpretasikan tanggal ini pada abad yang benar. Contohnya tanggal 27 Oktober 1995. Jika ini menampilkan berubah abadnya, maka perintahnya select to date, Oktober 95 dd Moon yy as date from dual. Valid karakter, select to date, maka akan menjadi tanggalnya seperti ini. Adapun beberapa aturan sederhana seperti berikut. Jika format tanggal disebutkan menggunakan format RR lebih kecil dari nilai pengembalian, memiliki dua kemungkinan bergantung pada tahun saat ini. Jika tahun saat ini antara tahun 00 tahun 1900 sampai dengan 1945, maka tanggal dari 0 sampai 49 tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Jika tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad yang terakhir. Jika tahun saat ini antara 50 sampai 99, maka tanggal dari 0 sampai 49 tanggal akan merujuk ke abad berikutnya. Dan jika tanggal dari 50 sampai 99, tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Baik, selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang fungsi nol. Cara fungsi dievaluasi seperti berikut, masukkan perintah seperti ini. Maka yang akan dihasilkan yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Cara fungsi dievaluasi, select to chart, next day, add moon. Langkah 1 adalah tanggal sewa akan ditambahkan 6 bulan. Langkah kedua, Jumat pertama setelah hari yang dikembalikan pada langkah 1 akan diidentifikasi. Langkah ketiga, format tanggal default akan diformat untuk membaca dan menampilkan tanggal yang dikembalikan oleh langkah 2 dalam format yang mirip dengan Jumat 18 Desember 1987
dan akan muncul di output di bawah nama kolomnya adalah evaluasi berikutnya. Fungsi yang berkaitan dengan nilai nol. Di awal kursus, istilah nol diperkenalkan. Nol adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya, kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain, karena kita tidak tahu nilai apa yang dimilikinya. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa, bukan berarti itu tidak penting. Selanjutnya yaitu tentang fungsi NPL. Fungsi NPL mengonversikan nilai nol ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Tipe data kolom nilai nol dan nilai baru harus sama. Fungsi NPL adalah seperti berikut. Ketika kita contohkan memasukkan query seperti berikut. Select country name, NPL dalam kurung internet extension, non dalam kurung s tanda kutip internet xtn tanda petik from wf countries where location sama dengan titik Southern Africa order by internet extension DSC, maka akan menampilkan output seperti berikut. Fungsi NPL ini dapat menggunakan fungsi NPL untuk mengonversikan nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelum dilakukan perhitungan. Ketika kalkulasi aritmetika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi NPL dapat mengonversikan nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmetika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Fungsi NPL ini bisa dimasukkan query seperti berikut, yaitu select plus name, NPL dalam kurung commission PCT, koma 0 tanda bintang 250 S commission from employees where department ID sama dengan in
in 80,90. Maka outputnya seperti berikut. Fungsi NPL2 adalah memasukkan query-nya seperti berikut. Expression 1 value that may contain a null. Expression 2 value to return if expression 1 is not null. Expression 3 value to replace if expression 1 is null. Cara mudah untuk mengingat NPL2 adalah dengan berpikir seperti berikut. Jika ekspresi 1 memiliki nilai, jika ekspresi 1 adalah null, ganti ekspresi 3. Ini adalah perintah untuk NPL2 dan outputnya akan menampilkan database seperti berikut. Fungsi null if yaitu membandingkan dua ekspresi. Jika setara, fungsi mengembalikan null. Jika tidak setara, fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi null if seperti berikut. Null if expression 1 dan 2. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi call s. Fungsi ini adalah ekstensi dari fungsi NPL, kecuali call s ini dapat menggunakan beberapa nilai. Kata ini secara harfiah artinya bergabung dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah null, fungsi selanjutnya turun ke baris hingga tidak ada ekspresi null yang ditemukan. Jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan berhenti. Contoh perintahnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu tentang ekspresi kondisional. Tujuan ini yaitu untuk membandingkan dan membedakan fungsi decode dan cache, membuat dan menjalankan query SQL yang menggunakan fungsi decode dan cache dengan benar, membuat dan menjalankan dua metode untuk menerapkan logika kondisional if, then, dan else. Langsung saja yang pertama yaitu tentang ekspresi cache. Dapat dituliskan dalam sintaks seperti berikut. Diawali dengan cache dan diakhiri dengan end. Sintaks cache seperti berikut. Kita masukkan yaitu select last name, koma, enter, cache, departemen ID, when 90, manajemen, and sales, IT, else, other lab, dan N, departemen dari tabel from employees. Maka hasil outputnya seperti berikut, yang akan menampilkan departemen dari manajemen, sales, IT, sales, dan other debt. Selanjutnya itu tentang ekspresi decode. Fungsi decode mengevaluasi ekspresi dengan cara yang mirip dengan logika if, then, else. Decode membandingkan ekspresi ke setiap pencarian nilai. Sintaks untuk decode adalah seperti berikut. Sintaksnya seperti ini. Kita masukkan select last name, koma, decode, dalam kurung, departemen ID, koma, 90, koma, manajemen di tanda kutip, koma, 80,
koma, sales, tanda kutip, koma, 60, koma, sales, koma, IT, koma, other, dep, titik, tanda kutip, tutup kurung, S, departemen, tanda kutip 2, department, from, employees. Maka akan menampilkan output seperti berikut.